Oke anak-anak teacher, hari ini kita masih belajar pembelajaran 2 masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ayo kita membaca. Tony melihat seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Wow, ada seekor burung. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Anak-anak teacher, apakah kamu tahu burung termasuk makhluk hidup? Makhluk hidup yang dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara gerak gajah? Yes, that's right. Gajah bergerak dengan berjalan menggunakan kakinya ya. Sama seperti kamu, seperti kita manusia, kita juga berjalan menggunakan kaki kita masing-masing. Nah, apakah kamu tahu cara ikan bergerak? Teacher sudah jelaskan loh di video pembelajaran kemarin, video pembelajaran 1. Iya benar, ikan bergerak dengan berenang menggunakan siripnya. Wow, cantik sekali kupu-kupunya. Menurut kamu, bagaimana cara kupu-kupu bergerak? Yes, that's right. Kupu-kupu bergerak dengan terbang menggunakan sayapnya yang berwarna-warni ya anak-anak teacher. Nah, tumbuhan juga makhluk hidup yang tidak bergerak dengan cara berpindah tempat. Kalau tadi kita belajar tentang hewan yang bergerak dengan berpindah tempat, sekarang tentang tumbuhan. Tumbuhan itu apakah makhluk hidup? Ya, makhluk hidup. Tetapi tumbuhan tidak bergerak dengan cara berpindah tempat. Maksudnya bagaimana, teacher? Coba perhatikan. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Yes, akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Ya, anak-anak teacher, batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Jadi bukan berpindah tempat. Selain bergerak, makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri bernapas. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Tapi kamu harus tahu, alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya anak-anak teacher. Ayo kita bahas sama-sama. Yang pertama contohnya adalah manusia, kucing, dan ayam. Itu adalah contoh makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru. Kamu boleh lihat gambar pernapasan manusia yang teacher Eva tunjukkan ya. Kemudian ada ikan. Ikan bernapas dengan insang. Lalu ada juga belalang. Belalang bernapas dengan trakea. Ya anak-anak teacher, apa sih itu teacher trakea? Nah, kamu boleh lihat di gambar yang sudah teacher Eva tunjukkan di video kita sekarang ya. Kemudian ada juga putri malu. Putri malu itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang bernapas dengan stomata atau mulut daun. Kemudian ada katak yang bernapas dengan paru-paru. Jadi makhluk hidup itu alat pernapasannya berbeda-beda ya anak-anak teacher. Nah, tadi kita sudah membahas tentang alat pernapasan tumbuhan. Di sini teacher Eva akan jelaskan lebih lagi. Tumbuhan itu bernapas melalui lubang kecil yang ada di daunnya, yang disebut dengan stomata. Kamu bisa lihat bagaimana proses pernapasan yang terjadi pada tumbuhan ya anak-anak teacher. Kemudian, selain bergerak, bernapas, ciri-ciri makhluk hidup antara lain juga adalah bertumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tubuh kita juga bertumbuh semakin lebih tinggi dan lebih besar. Nah, anak-anak teacher, ketika kamu lahir, kamu tidak langsung besar, tidak langsung jadi anak-anak, tapi dimulai dari bayi, kemudian balita, lalu anak-anak, baru ke tahap
dewasa. Nah, selain manusia, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Ini salah satu contohnya, dimulai dari biji, kecambah, tumbuhan muda, setelah itu bertumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga akan semakin banyak. Semakin bertumbuh tumbuhan itu, maka batangnya akan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Nah, selain itu, ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda, anak-anak teacher. Contohnya apa saja? Yang pertama, makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Manusia salah satunya ya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu apa lagi? Wah, ayo ini gambar apa? Iya, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, yaitu sapi. Kemudian ada apa lagi nih anak-anak teacher? Bebek? Iya, bukan bebek ya, ini adalah kambing. Kambing berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian ada juga kucing. Nah, kucing itu berkembang biak dengan melahirkan juga. Selain melahirkan, cara berkembang biak yang lain adalah dengan cara bertelur. Contohnya apa saja? Yang pertama ada ayam. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Kamu boleh lihat ya. Dan ada juga katak yang berkembang biak dengan bertelur dan cicak yang sering ada di rumah ya. Cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Sudah paham anak-anak teacher? Oke, nah ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan, karena makanan itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Sama seperti anak-anak teacher, kalau kamu tidak makan, kamu pasti akan lemah, letih, lesu. Tidak ada tenaga ya. Tidak mempunyai. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki asupan sumber energi bagi tubuh kamu. Energi itu adalah tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, manusia memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Ya anak-anak teacher, lalu hewan ada dua jenis. Ada hewan yang memakan tumbuhan, contohnya adalah kambing, kuda, dan sapi. Apa yuk makanan kambing? Iya benar, rumput. Cerdas anak-anak teacher. Kemudian ada juga hewan yang makanannya adalah memakan hewan lain. Contohnya adalah cicak, ular, elang, singa, dan masih ada lagi yang lainnya ya anak-anak teacher. Lalu bagaimana dengan makanan tumbuhan ya anak-anak teacher? Coba pikirkan. Ya, ayo kita bahas sama-sama. Let's study together. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses tumbuhan membuat makanannya disebut fotosintesis. Ingat, fotosintesis ya. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan bantuan sinar matahari dan juga bantuan air. Itu sebabnya tumbuhan perlu kamu siram dengan teratur. Baiklah anak-anak teacher, itu tadi kita sudah belajar tentang beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu salah satunya adalah manusia. Kita juga perlu makanan untuk sehat. Selain itu kita juga perlu berolahraga supaya tubuh kita tetap sehat. Oke, waktunya kita berolahraga. Silahkan kamu lakukan atau peragakan gerakan berolahraga, bergerak, berjalan, dan berlari yang ada di buku tematik kamu halaman 12 dan sampai dengan 14 ya anak-anak teacher. Silahkan diperagakan di rumah masing-masing ya. Sekarang kita mau membaca. Anak-anak teacher, tadi kamu sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, bergerak, dan yang lainnya. Kemudian di olahraga, kamu sudah memperagakan berjalan dan berlari. Anak-anak teacher, manusia itu bergerak dengan berjalan dan berlari. Kemampuan bergerak itu adalah karunia dari Tuhan. Setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing. Kita seharusnya mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita.
Sikap bersyukur itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Ingat ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Bagaimana sih, teacher? Ayo kita lihat sama-sama. Ini adalah contoh Garuda Pancasila ya. Nah, di sini kamu bisa lihat ada sayap, paruh, dan ekor. Itu semuanya melambangkan kekuatan pembangunan bangsa Indonesia ya anak-anak teacher. Kemudian jumlah bulu itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian coba perhatikan kepala burung Garudanya, itu menghadap ke kanan. Itu menggambarkan bangsa Indonesia selalu berbuat kebenaran. Berarti anak-anak teacher, kamu sudah diingatkan untuk selalu berbuat kebenaran. Di firman Tuhan juga selalu diajarkan dan ditekankan untuk berbuat kebenaran. Nah, coba kamu lihat. Di kaki burung Garuda Pancasila itu mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan ini anak-anak teacher itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi sekalipun Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itu tetap satu. Kemudian, kamu bisa lihat pada leher burung Garuda tergantung sebuah perisai. Pada perisai terdapat gambar yang melambangkan simbol-simbol sila Pancasila. Ada berapa ayo sila dalam Pancasila? Ya benar, ada 5. Masih ingat ya bunyi sila-silanya dan lambang-lambangnya ya anak-anak teacher? Oke anak-anak teacher, dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kamu pahami? Iya, yang pertama harapannya kamu sudah bisa memahami, kamu sudah dapat menyimpulkan dan menuliskan kalimat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kamu juga harapannya sudah dapat melakukan gerak berjalan dan berlari dan kamu sudah paham menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila. Oke anak-anak teacher, harapan teacher kamu paham ya pembelajaran hari ini. Dan untuk tugasnya, silakan kerjakan Ayo Berlatih dari buku tematik kamu halaman 17, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tolong dikerjakan dengan hati-hati dan tulisannya yang rapi ya anak-anak teacher. Baiklah anak-anak teacher, Teacher Eva ingin memberikan star untuk pelajaran tematik. Wah, ini adalah awal yang baru untuk pemberian star tematik di semester ini. Teacher Eva akan berikan star tematik untuk anak-anak teacher yang menjawab kuis tematik kita hari ini. Wah, ada 2 pertanyaan dan sangat mudah anak-anak teacher. Yang pertama, proses tumbuhan membuat makanannya sendiri disebut titik-titik. Yang kedua, menghirup dan mengembuskan udara disebut titik-titik. Ayo berlomba mendapatkan star tematik di semester ini. Jangan takut ya anak-anak teacher.